Pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Iya. Hari ini hari Kamis 7 hari bulan November 2024 ya. Kita masih di awal bulan Jumadil Awal 1445 Hijriah. Gak kerasa bentar lagi kita sudah akan OTW bulan Ramadan ya. Tanggal 1 Januari kita udah masuk kepada bulan Rajab ya. Dan kita akan secara resmi insya Allah kalau gak ada perubahan menyambut bulan Ramadan itu pada tanggal 1 Maret 2025 yang akan datang, dan lebarannya insya Allah tanggal 30 Maret 2025 kalau nggak ada perubahan ya, mudah-mudahan. Oke, karena bergantung pada Ru'yatul Hilalnya nanti. Oke, sekarang gini teman-teman, saya pengen membahas salah satu yang dibahas di kitab Fadhail Amal ya, yaitu di bab terakhirnya, yaitu penyebab kemerosotan umat Islam. Nah, sekarang saya pengen bahas di itu tapi dengan judul yang lain. Penyebab umat Islam mengalami kemunduran ya. Karena gini teman-teman. Ya, kita sebenarnya umat Islam ini punya modal loh untuk maju. Tapi di dalam kitab Fadhail Amal di bagian yang terakhir itu, di bab yang terakhir itu disebutkan bahwa penyebab rusaknya umat Islam sekarang ini adalah karena malas tanggung jawab. Kesimpulannya itu. Karena malas tanggung jawab. Intinya itu. Ya. Malas tanggung jawab. Maksudnya gini teman-teman. Di situ kalau panjangnya di situ kan tertulis bahwa kewajiban untuk memperbaiki sesama umat Islam ini kan terlalu diserahkan kepada pihak-pihak yang dirasa punya otoritas gitu loh, seperti alim ulama lah contohnya. Padahal kita sebenarnya bisa loh saling mengislahkan, saling bantu memperbaiki gitu loh, saling melengkapi lah intinya itu ya kan. Nah tapi karena kitanya terlalu cuek ya, terlalu ya udahlah, karena ilmu agama kita minim, ya udah kita serahin aja lah kepada yang ahlinya gitu kan. Nah itu yang menyebabkan kita ini jadi rosot. Ditambah lagi ini teman-teman, ditambah lagi cara kita memahami dalil-dalil keislaman itu salah. Maaf saya bilang ya salah. Kenapa? Karena teman-teman itu memakan dalil itu terlalu mentah-mentah, terlalu letterlek, terlalu tekstual banget. Dalilnya gini, teman-teman kan selalu bersandar kepada ya udah kita ikuti teksnya, bukan ikuti orangnya dan seterusnya. Gini teman-teman ya, namanya kita hidup di era sekarang, ya kudu sesuai dengan kondisi sekarang dong ya. Makanya kemudian yang kita lakukan ini adalah berdasarkan ragam tafsir dari para mufassir. Al-Quran aja yang kita jalani ini kan berdasarkan tafsir dari para mufassir. Makanya sering dibahas kajian tafsir Quran. Hadis pun begitu juga, terutama hadis yang sahih ya, di samping hadis yang hasan, tidak hadis yang dhaif. Walaupun tidak semua hadis yang dhaif itu nggak bisa kita pakai gitu loh. Ada beberapa hadis dhaif bisa kita pakai tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan.
gitu. Makanya kalau untuk memahami hadis, lihat dulu kandungannya atau matan dan perawinya. Jadi jangan main asal, "Oh, ini hadis doif tak bisa terpakai." Memang hadis doif gak bisa kepakai, tapi kan ada beberapa pengecualian, sehingga hadis yang dikatakan doif itu bisa kita pakai untuk beberapa kasus tertentu gitu. Jadi hati-hati loh ya, karena kesalahan kita dalam memahami dalil-dalil keislaman, dan kitanya juga menjalaninnya juga terlalu kaku banget. Ini yang membuat umat Islam ini terus mengalami yang namanya kemunduran dan kemajuan gitu. Makanya Muhammadiyah meluncurkan sebuah manifesto, sebuah visi namanya Islam Berkemajuan. Kalau NU kan Islam Nusantara ya. Kalau saya dua-duanya, Islam Nusantara yang berkemajuan. Iya. Jadi kita nih umat Islam harus maju gitu loh. Jangan terus alami kemunduran, jangan. Itu. Jangan sampai keluar label apa? Mabuk agama, mabuk Islam gitu kan. Sampai akhirnya apa? Miskin. Bukan gitu. Makanya mohon maaf lahir dan batin loh. Memahami teks-teks keislaman itu dibutuhkan ilmu yang kencang, ilmu yang kuat, agar tidak salah kita menjalaninya. Cara mengaplikasikannya, cara mengamalkan dalilnya itu loh yang harus kita benerin. Gitu. Saya kan berkali-kali bilang umat Islam tuh harus kaya. Ya. Kaya agar bisa mandiri, bisa memberikan sedekah, bisa berwakaf, bisa berzakat dan sebagainya. Tapi seringkali disandra dengan kata apa? Zuhud. Zuhud itu bukan berarti lantas kita mengabaikan dunia. No, saya bilang zuhud itu adalah kita mengesampingkan, bukan mengabaikan, mengesampingkan dunia gitu loh. Tetap kita memprioritaskan akhirat, kita jadi orang kaya bertujuan untuk investasi akhirat kita, tapi kita jangan sampai mengabaikan dunia, karena kita masih hidup di dunia, cuy. Kita masih hidup di dunia. Itu baru namanya zuhud. Ada juga teman-teman yang tersandra dengan kata qanaah. Qanaah itu berkecukupan. Kalau teman-teman sudah merasa cukup ya, sudah merasa cukup, berkecukupan, ibaratnya ini udah alhamdulillah lah, udah cukup lah gitu kan, dengan bukan dengan apa yang ada, tapi dengan apa yang sudah dimiliki, terutama semua kebutuhan terpenuhi. Nah itu baru namanya qanaah gitu. Jadi jangan salah menggunakan kata zuhud, apalagi kata qanaah gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi habis sholat subuh.